Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farika Jauhari Rahmadani, NIM 2005 12 14 Saya dari kelas Sistem Informasi 2020A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis manajemen layanan teknologi informasi pada perusahaan Tokopedia dengan menggunakan framework COVID. Langsung saja pembahasan yang pertama. Kita membahas terkait abstrak. Abstrak ini merupakan suatu ringkasan isi dari artikel ilmiah, yang mana menjelaskan bahwa Tokopedia merupakan sebuah platform online yang digunakan untuk berbelanja dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah. Nah, perusahaan Tokopedia sendiri menerapkan layanan TI, yang mana agar dapat berjalan dengan baik, maka harus dilakukan tata kelola yang baik juga. Nah, framework COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan framework yang tepat terkait tata kelola. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur tingkat kematangan sistem informasi pengelolaan pelayanan tata kelola TI pada suatu perusahaan Tokopedia. Metode yang digunakan yaitu metode deskripsi kuantitatif yang berupa deskripsi kuesioner. Untuk hasil penelitian ini didapatkan tingkat kematangan di tiap proses TI. Capaian tingkat kematangan yang diinginkan yaitu level 4, maka harus sesuai dengan prosedur yang telah disyaratkan. Dan level 4 itu merupakan fokus pada standar COVID. Untuk kata kunci pada abstrak sendiri ada layanan TI, Tokopedia, dan juga COVID. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan. Pada pendahuluan dijelaskan bahwa suatu layanan TI merupakan suatu layanan yang diberikan kepada para pengguna agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga berjalan dengan efisien dan efektif. Tokopedia sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di marketplace atau biasanya dikenal sebagai toko online, yang mana transaksinya itu semua dilakukan secara online. Tokopedia berdiri di tahun 2009 yang didirikan oleh dua orang pengusaha asli di Indonesia. Tokopedia merupakan perusahaan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana agar tercapainya pelayanan kepada masyarakat. Nah, layanan TI biasanya disebut akan selalu berjalan dengan baik apabila dilakukan tata kelola TI atau IT governance, yang mana merupakan suatu proses yang memiliki fokus untuk mengarahkan, mengendalikan suatu organisasi atau instansi agar tercapai suatu tujuan dengan memberikan value ketika memberikan keseimbangan antara risiko dengan TI dan prosesnya. Nah, ini merupakan sasaran bisnis atau goals pada Tokopedia, yaitu dapat meminimalisir dampak masyarakat yang mengalami pengangguran, menjadikan masyarakat berupaya untuk menjadi pelaku usaha bisnis di Indonesia, berprinsip menggaji pelaku usaha tanpa memerlukan pemenuhan target usaha, lalu memiliki opsi untuk pengguna baru yaitu diberikan cashback dan juga bebas ongkir puluhan. Dan Tokopedia menjadi perusahaan bisnis online yang dapat dijadikan target masyarakat yang konsumtif. Dan yang terakhir, perusahaan Tokopedia turut membangun Indonesia karena digitalisasi dalam rangka membantu perekonomian Indonesia. Nah, ini merupakan framework yang digunakan dalam studi kasus ini, yaitu menggunakan COVID, dan itu terdapat tampilan dari COVID sendiri. Dan kenapa kita menggunakan COVID? Karena COVID ini menyediakan proses model di dalam 4 domain yang menurut peneliti itu dapat mengukur tingkat kematangan, yaitu ada plan and organize, lalu ada agar and implement, dan delivery and support, juga monitoring dan evaluation. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Ini merupakan teknik pengumpulan datanya. Terdapat 4 cara, yaitu yang pertama melakukan evaluasi dan instrumen dalam tata kelola TI pada studi pustaka, lalu pengenalan awal terkait Tokopedia, lalu melakukan perancangan kuesioner dan membaca berita terkait dengan penelitian, lalu melakukan pengumpulan data baik observasi maupun wawancara. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penilaian pengelolaan tingkat layanan tata kelola TI. Yang pertama yaitu kita melakukan studi awal terlebih dahulu, lalu kita melakukan pengolahan data yang berupa kuesioner. Setelah melakukan pengisian kuesioner dan mengumpulkan data-datanya, maka kita melakukan
pengumpulan data lapangan dari pengisian kuesioner itu tadi. Lalu setelah terkumpul, maka akan dilakukan teknik perhitungan maturity ke tingkat kematangan itu tadi, dan lalu dilakukan analisa data dan kontrol objektif. Setelah itu, maka peneliti akan melakukan kesimpulan dan juga saran. Dan ini merupakan radar perhitungan kuesioner COVID domain DS1 sampai DS4. Ini merupakan hasil rekapitulasi yang didapatkan peneliti saat mengukur tingkat kematangan maturity level dengan domain DS itu tadi. Nah, untuk pengisian kuesioner itu dilakukan berdasarkan proses, yang mana per proses itu akan dibagi setiap levelnya dan akan dijadikan pertanyaan. Nah, pada pengisian kuesioner menggunakan skala Goodman, yang mana penilaiannya itu akan didapatkan dari jawaban tidak dengan mendapatkan nilai 0, dan untuk jawaban ya mendapatkan nilai 1. Dan pada penelitian ini dipilih 5 responden untuk mengisi pertanyaan. Dan itu merupakan data respondennya, populasinya ada bagian TI, manajer, administrasi. Dan untuk penelitian ini yaitu kita memilih responden bagian TI yang berjumlah 5 orang. Lalu kita melakukan analisa GAP yang menggunakan high level control objective. Nah, ini terdapat domainnya sendiri dari DS1 sampai DS4, lalu memiliki proses yang berbeda-beda dan jumlah pertanyaan yang berbeda, yang mana dari jumlah pertanyaan setiap domain itu dijumlah dan menghasilkan 136 buah pertanyaan. Apabila 5 responden telah terpilih dan mengisi kuesioner, akan dilakukan analisa data. Nah, ini merupakan hasil implikasi penelitian aspek manajerial. Dan untuk hasil implikasi penelitian DS1 sampai DS4, itu kita tampilkan yaitu ada domain, ada current maturity-nya, expect maturity, selisih, dan juga status perbaikan. Dapat diketahui dari hasil implikasi penelitian bahwa tidak terdapat proses tata kelola TI yang perlu dipertahankan, karena semua proses yang harus ada itu tadi harus diperbaiki semuanya. Hal tersebut dikarenakan rata-rata pada proses tata kelola TI berstatus super prioritas. Kesimpulannya, pengukuran ini pada penelitian ini itu dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan sistem informasi pengelolaan layanan tata kelola TI yang dilakukan dengan cara current maturity, yaitu menggunakan kuesioner dan juga wawancara pada responden yang telah terpilih. Lalu kita melakukan sesi penilaian dan dilanjutkan dengan analisa GAP yang tadi telah saya jelaskan, lalu akan mencari solusi atau mengatasi GAP, sehingga memperoleh hasil pengolahan data dan dapat disimpulkan. Yang pertama, tingkat kematangan maturity level tiap proses TI terdapat pada domain delivery and support yang mana berada pada level 3, define process. Yang kedua, agar dapat mencapai tingkat kematangan yang diinginkan level 4, maka prosedur yang disyaratkan pada proses harus terlaksana, seperti melakukan penetapan kerangka mutu layanan antar pelanggan dan juga penyedia layanan. Yang ketiga, pada level 4, berfokus pada standar COVID, maka dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi atau instansi perlu adanya tata cara dan manajemen proses investasi TI, juga berkomunikasi dan bersosialisasi kepada seluruh manajemen operasional atau organisasi. Sehingga penulis memiliki saran bahwa pada setiap instansi atau organisasi harus melakukan evaluasi tata kelola TI agar dapat melakukan proses 4 domain yang ada pada standar COVID. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan hasil evaluasi yang baik dan juga akurat. Sehingga perlu melakukan evaluasi tata kelola TI dengan rutin pada tiap waktu yang ditentukan agar dapat mengukur tingkat kematangan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.